Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini adalah hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, di bulan Mei 2021. Saya menjawab pertanyaan beberapa sahabat tentang apa kabar nasib Jody yang sudah setahun lalu kita upload, kita beritakan ke media sosial tentang kondisi sakitnya. Dan hari ini karena beberapa pertimbangan, beberapa keadaan, saya nggak bisa berkunjung, lebih sering berkunjung karena ya kondisi pandemi sedang meningkat, termasuk juga di Aceh, sehingga saya menahan diri untuk tidak berkunjung dulu, tapi kontak dengan keluarga beliau. Hari ini di kesempatan Idul Fitri ini kita akan berkunjung ke rumah Jody lagi, melihat keadaan Jody sambil juga memberitahukan kondisi terbaru Jody. Tapi karena kondisi pandemi ini juga kita harus menerapkan protokol kesehatan, harus ketat. Jangan lupa selalu memakai masker, terapkan 3M ya. Memakai masker, hindari kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak. Beberapa M itu. Kita akan berkunjung. Saya juga membawa sedikit buah tangan lah untuk adiknya Jody dan titipan dari kawan-kawan semua. Ibu. Ini si adik. Ini juga adiknya Jody nih, Pak. Iya. Ini? Iya, adik yang Jody. kampung datang kemarin. Oh, kan? baru pulang dari Tamiang? Iya. Dari Tamiang. Adiknya Jody juga. Masih SMA. Ini adiknya Jody. Jadi udah tau lah kan, beberapa waktu lalu sering melihat Jody. Ini adiknya. Ganteng, gagah. Jody juga tidak kalah gantengnya di sana. Assalamualaikum Jody. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, biasa duduk di tempat tidur hari ini. Lihatnya di sini ya. Apa kabar Jody? Alhamdulillah matanya udah nampak, Pak. Oh, alhamdulillah sudah tampak kelihatannya suara. Alhamdulillah, waduh. Dan udah operasi buat Bapak kemarin kan? Ya, aduh. Sebentar dulu, saya agak emosional ini. Sudah nampak ya Jody ya? Udah, Bapak. Kadang-kadang dia bisa naik sepeda keliling-keliling Nasak gitu, Pak kan? Ah. Cuman ya kawan-kawannya kan namanya anak-anak. Ah. Jadi lihat dia terus malu. Oh, sudah mulai naik sepeda berkeliling di sekitar rumah, tapi ya dengan kondisi Jody gini biasalah, kawan-kawannya juga agak gimana menjaga jarak juga. Iya. Dan Jody juga merasa sedikit minder, tapi jangan minder ya Jody ya. Alhamdulillah sudah membaik. Berarti kemarin sempat dirawat ya. Iya, Saya juga mendapatkan informasi sahabat dari ibu bahwa Jody dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Bu, bentar Bu, bisa diceritakan kenapa bisa dirawat ke sana Bu? Saya nggak tahu juga, kemarin para relawan datang ke rumah. Relawan datang. Kemudian ada yang dari Tangerang melalui HP telepon saya. Dari Tangerang. Iya, katanya kenapa si Jody nggak dirawat? Iya. Gimana? Saya bilang sudah masuk rumah sakit sama 2 tahun. Saya bilang kan ada BPJS katanya. Ya alhamdulillah begitu setelah keluar dari rumah sakit baru BPJS-nya keluar. Saya bilang kan, jadi kenapa ibu nggak mau bawa katanya? Berarti kan ibunya yang nggak mau bawa ke rumah sakit, dibilangnya. Jadi saya bilang bukan saya nggak mau bawa ke rumah sakit Pak. Jadi alasan ibu apa? BPJS ada katanya. Bapak tahu sendiri keadaan si Jody. Saya bilang kemarin kan dia nggak bisa turun dari tempat tidur Pak, nggak bisa kena angin kan. Sekarang alhamdulillah memang udah bisa kena angin. Jadi dibilangnya, saya bilang kalaupun dibawa kami nggak punya kendaraan. Saya bilang kalau dulu memang nggak bisa lagi diimpus sebab perutnya udah pecah. Saya bilang gitu kan. Tapi kan sudah lama itu katanya, itu sudah 6 tahun nggak pernah perawatan lagi dokter. Mana tahu udah bisa diimpus katanya kan. Sebab kan udah ada BPJS. Ya udahlah coba kita usahakan.
kalau ibu kami sediakan mobil untuk bawa si Jody, Iya. ibu harus mau ya katanya. Ya insya Allah saya mau, saya bilang kayak gitu. Makanya mereka telepon ambulan, itulah besoknya jadi dijemput dibawa ke Jalan Abidin. Ya di situ dapat kan HB-nya juga rendah, albuminnya juga rendah, ditambah albumin, tambah darah, ada berapa kantong, 4 kantong tambah darah. Ya alhamdulillah udah mulai agak sehatan. Kemudian para dokter ya memang banyak yang tanggulangi si Jody. Ada 11 dokter. 11 dokter Nah, menangani 11 dokter Jody ya. menangani Jody. Cari-cari penyakitnya apa kelainan genetik atau gimana. Jadi saya bilang kalau kelainan genetik itu kan biasanya dari kecil, dari bayi. Si Jody sakitnya dari mulai kelas 5 SD, saya bilang. Tahun ya. Jadi diteliti menurut mereka si Jody ini kalau kulitnya kemungkinan tidak bisa disembuhkan. Oh. Itulah menurut mereka. Nah, katanya, jadi saya bilang gini, ya udahlah dok, kalau memang kulitnya tidak bisa disembuhkan, saya mohon matanya lah. Paling enggak dia kalau ke kamar mandi ambil air wudhu ataupun makan bisa ambil sendiri, saya bilang. Oh jadi gitu ya Bu ya, iyalah saya mohon matanya lah, gimana ini. Diteliti rupanya katanya katarak. Oh. Kataraknya itu sebab penyakitnya ini, katarak dini katanya. Jadi katarak. Iya, jadi saya bilang, gimana lah dok, gimana kalau matanya aja. Kalau gitu kami kompromi dulu Bu ya, karena dalam keadaan seperti ini, gimana kita mau ngoperasinya katanya. Bulan 12 itu jadinya dioperasi lah Pak, tapi sebelah yang bisa, nggak bisa sekalian dua-dua. Bulan 12 masuk, kemudian ada 3 minggu kami pulang, kemudian dapat panggilan lagi, operasi sebelah lagi. Jadi saya bilang sama Jody, jangan sedih. Nah, mereka kan dokter, bukan Tuhan, saya bilang. Kalau dibilang kulitnya nggak bisa sembuh, mana tahu kok dari Tuhan bilang kun payakun, Iya. pasti bisa sembuh. Saya bilang gitu dengan dia. Dan itulah alhamdulillah semenjak matanya udah nampak ini adalah perlahan-lahan juga dagingnya udah mulai nambah, karena alhamdulillah para relawan sering kasih susu untuk dia kan. Nah, ini kan udah puasa sebulan mulai susut lagi. Jadi Ramadan Jody Tutup. puasa ya? Iya. Puasa penuh Jody. Alhamdulillah. Hari nggak ada tinggal. 30 hari puasa Ramadan ini Jody puasa penuh, seperti juga Ramadan sebelumnya ya. Udah agak nyusut jadi ya, tapi sehat lah. Tapi alhamdulillah memang sekarang Pak tahu dulu kan nggak bisa buka kain kan di dalam di dalam kain, terus sekarang kena angin ini udah mulai kepanasan, berkipas terus nggak ada angin kan. Udah ada lah mau kemarin main-main sepeda adiknya itu di ruangan nasah tuh aja, nggak jauh-jauh memang situ main sepeda, cuman karena anak-anak udah ngikut semua. Heran mereka mungkin lihat tuh diikutin, diliatin semua kan. Udah malu, udah nggak pernah mau lagi. Nanti kapan-kapan kawanin main sepedanya nanti. Sepeda adiknya ya? Sepeda adiknya. Nah, ini berarti masih ada lanjutan pengobatan dokter atau gimana sekarang Bu? Enggak lah. Saya juga udah bingung Pak. Ya pertamanya kalau ada rumah sakit kami masih rutin seminggu sekali. Kontrol mata juga, dan udah 3 bulan habis kontrol mata bolak-balik nih ambulan kan. Kami juga udahlah yang penting matanya udah sehat. Cuman beli obat sendiri aja, beli obat salep, beli obat pelembabnya. Kalau Allah mendaki, semua penyakit pasti ada obatnya ya. Kalau Allah mendaki, insya Allah sembuh. Nabi Ayub juga sembuh ya Jody ya. Insya Allah jadi juga sembuh. Tapi yang jelas sahabat, Jody sudah bisa melihat sekarang setelah 10 tahun Bu ya. 10 tahun menderita penyakit ini, menderita penyakit langka ini, yang dokter pun mengatakan bahwa penyakit kulit ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Selama 10 tahun juga Jody tidak bisa melihat. Alhamdulillah sejak selesai pengobatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh pada Desember 2020 lalu, Jody sudah bisa melihat ibu, sudah bisa melihat kita semua ya. Dan juga ini seperti
doanya Jody pada pertemuan kita setahun yang lalu. Jody pernah meminta kalaupun tidak bisa disembuhkan kulitnya, Jody minta matanya bisa lihat. Alhamdulillah itu menjadi doa, karena ada jutaan orang juga yang mengaminkan doa Jody itu, menyebut ya, mudah-mudahan Jody bisa melihat. Mudah-mudahan Jody sembuh total. Alhamdulillah berkat doa semua. Dan Ramadan ini juga ini karena Jody sering bersarung, ini ada sarungnya ya, cuma satu ya dia untuk abang Jody ya. Insya Allah nanti doain itu Jody ada sarung ya. Ada suara pengajian, katanya tolong bang, tolong diberikan ini untuk Jody biar Jody bisa dengar-dengar, dan dia sangat berharap Jody menjadi penghafal Quran, hafid sambilan tidur, sambilan duduk istirahat, dan juga mudah-mudahan dengan sering mendengarkan ayat surat Quran ya, Jody juga bisa menghafal Quran. Dulunya Bu mengira kondisi Jody kan tidak bisa melihat, jadi berpikir tidak bisa melihat ayat baca Al-Quran ya, tapi alhamdulillah sekarang kan sudah bisa melihat, artinya sudah bisa baca Al-Quran juga. Tapi ini sambilan sering didengar, mudah-mudahan terhafal juga ya. Jadi ya niatnya yang ngasih itu, yang menitipkan itu niatnya macam-macam. Selain ingin sembuh juga ingin Jody jadi hafid juga ya. Iya masih. Nah ini biar nggak sedih kafifahnya, saya beli jajan-jajan. Dikasih tahu aja. Tapi kalau saya pikir apa Jody bisa makan juga apa enggak kan? Nah, kalau udah bisa makan juga ya bareng-bareng. Bu, ini juga ada titipan dari kawan ya yang miskin lewat saya. Mudah-mudahan dia bisa dulu lah sedikit keperluan tuh Jody, minyak pengobatan. Insya Allah nanti kalau ada titipan lain kita akan sampaikan juga. Makasih banyak Pak, makasih banyak atas telah banyak membantu Jody, memberikan baik ekonomi maupun doanya. Alhamdulillah saya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau kami video Jody, doakan yang terbaik buat anak saya. Mudah-mudahan atas bantuan semua, atas doa-doanya semua dilimpahkan rahmat rezeki buat semua yang mendoakan Jody, diberikan kesehatan selalu pada semua yang telah mendoakan Jody. Jalannya pindah. Iya, sudah kuat. Alhamdulillah. Sebanyak doa-doa orang semua. Kondisi Jody emang harus sebentar-bentar menggunakan minyak itu. Kalau nggak gatal terus dia akan Minyak itu bukan minyak, memang bawaan minyak ya. Apa itu ya? Zaitun ya? Zaitun. Kalau yang penting itu kan pakai kulit Pak. Cuman sekarang kalau tahan kulitnya melepuh, kenapa kayak minyak zaitun yang kuning seperti terbakar. Jadi minyak zaitun yang putih ini kami ganti, alhamdulillah bisa. Berapa itu harga zaitun ini? 31.000. 31.000 ya. Itu paling tahan 2 hari 3 hari Pak. 2 hari 3 hari paling lama sudah habis ya, karena sering digunakan. Ya, kalau dia kering kali itu 1 hari setengah udah habis. Gojek. Nggak bisa gunakan sendiri ya, pakai jadi pakai sendiri ya. Karena matanya kemudian Pak. Setelah berkat dari doa Jody pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan kalaupun nggak bisa sembuh kulitnya, matanya bisa melihat supaya nggak ngerepotin ibu katanya. padahal mama pun
nggak ada pernah ngeluh-ngeluhnya. Hampir 10 tahun lebih merawat Jody, ladang pahala juga bagi ibu. Jody juga pingin nih membahagiakan mama aja dia. Cuman emang Kak, kalau dia udah dimakan nanti yang kurang apa kulitnya kan udah ketemu Kak, jadi dia takut masuk dalam sayur. Oh begitu. Nah, tadi waktu bapak datang saya sapu-sapu dulu pas dia turun tuh kan. Jadi memang kulitnya tuh terus saja. Oh Makanya jadi kalau datang pertama kami di pintu sapu-sapu dulu kulitnya disekop. lapisan kulit Jody yang mengering itu mengelupas, terbang ya, dan lepasnya itu dengan mudahnya Bu ya. Iya. Jadi kadang-kadang Jody kalau ngambil Kalau makanan masih sayur sedikit agak aja susah. duduk, Kak, nanti dia bangun kan. Itu kita dapat yang sekop tuh kalau satu. Gitu. Bertumpuk terus kulitnya tuh. Lapisan kulit itu gampang terkelupas dan juga jatuh. Kalau gatal itu dia nggak bisa digaruk kan, harus dikuku. Sehingga kalau mengambil makanan juga khawatir ada kulit kulit mati lah kita bilang, kita katakan kulit mati, takut jatuh ke sayur ke lauk, jadi minta diambilin sama mama. Jadi berharap ada nonton video ini, mana tahu Ujang Gustami Iya. bisa melihat video ini. Kalau bisa ngobati saya minta mohon tolong Baik. bantu Jody di sini. Mana Baik. tahu bisa jodoh obatnya siapa saja di mana saja. Baik. Masih ada di Indonesia walaupun di luar Indonesia. Kalau bisa tahu obat saya, tolonglah kasih tahu obatnya apa. Iya, baik. Ya, beberapa waktu lalu memang saya pernah dihubungi oleh keluarga Jody. Jadi ada keinginan tiba-tiba menyebut nama Ustadz Bujang Bustami, ya, kalau bisa dipertemukan. Nah, pada waktu itu saya terus mencari. Sebenarnya tidak sulit, Ustadz Bujang Bustami juga ada di channel YouTube-nya. Saya sudah mengikuti, saya mencari tahu siapa beliau. Namun mungkin karena kondisi pandemi, ya Bu ya, tidak bisa keluar masuk sembarangan. Tapi alhamdulillah sejak disampaikan itu saya sudah punya seorang sahabat yang juga majelis pengajian Ustadz Bujang Bustami. Saya sudah hubungi beliau. Mohon dijalin kontak dengan Ustadz Bujang Bustami, mungkin bisa mengabulkan keinginan Jody ini, ingin bertemu, ingin diobati oleh Ustadz Bujang Bustami. Bagaimana caranya nanti kita bicarakan, mudah-mudahan juga ini kita bisa lanjutkan kontak. Dan Jody sudah menyampaikan langsung tadi keinginan untuk bertemu Ustadz Bujang Bustami. Nah, kenapa Jody tiba-tiba ini bisa ingin bertemu dengan Ustadz Bujang Bustami? Tahunya dari mana, Jody? Tahunya dari mana? Tahu-tahu dapat dari berita TV kan. Berita TV katanya Ustadz Ujang Gustami bisa mengobati penyakit yang langka. Tapi kebanyakan yang mengobatinya orang-orang yang punya niat jahat, ilmu sihir. Oh gitu, ya. Mana tahu dalam itu dia tahu obat jadi apa. Baik. Insya Allah nanti kita bantu. Dia pernah dapat mimpi memang Kak. Meskipun dapat mimpi Berulang kali. seperti orangnya rambutnya panjang putih, itulah pakainya biasa saja. Tapi dia memang tidak menyebutkan namanya dalam mimpi itu. Dan gitu jadi cari tahu, ternyata wajahnya Mirip Ustadz- dengan Ustadz Ujang Bujang Bustami. Bustami, ya. Jadi sempat mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang wajahnya mirip Ustadz Bujang Bustami. Ya, insya Allah kita akan coba kontak bagaimana nanti arahan dari Ustadz Bujang Bustami, kita akan lanjutkan ya. Ya jadi ya bersabar majelis pengajian beliau. Ada dihubungi abang di rumah sakit Pak kan. Karena kami tengok jadi semakin masuk rumah sakit semakin parah. Sempat dia sesak berapa kali, yang tadinya di rumah ya emang sih sakitnya seperti ini, tapi di rumah nggak pernah sesak.
entah karena pengaruh obat-obatan itu. pengaruh. Dia sesak, sempat sesak dia, udah kayak mana kan, udahlah kita bilang, udahlah kami bilang sama dokter kayak mana, nggak bisa apa ya dok, ya udahlah kita minta pulang aja kan. Ya, alhamdulillah memang di dokter juga, iyalah ibu katanya di sini juga banyak virus katanya kan, sebab penyakit jodi memang penyakit langka, dibilangnya bukan satu Indonesia, satu dunia cuma 3 orang yang seperti jodi kata dokter itu. Cuman dia perlu minyak, jangan sampai putus lembabnya, karena kalau memang itu putus semakin parah, semakin menebal. Memang iya sih Pak, kalau memang ya namanya kita manusia biasa, terkadang pas lagi ada kita bisa stok minyak-minyak dia kan, lembab-lembabnya, tapi namanya terkadang kita lagi memang lagi surut, ada juga sampai nggak bisa kita pakaikan kan. Nah itu memang parah dia, tebal sekali, tebal, retak-retak terus, pecah-pecah terus kan, semakin retak semakin tebal. Jadi memang dia butuh pelembab, dokter seperti juga. Dan menurut saya udah berapa tahun ngurus dia ya, seperti itulah. Alhamdulillah kalau umpamanya gizinya susu terus ada, itu memang banyak perbaikannya. Kita tengok kulitnya kan ya, tapi kita ini kan namanya orang biasa Pak. Ya ayah Jody juga pas lagi ada kerjanya, pas lagi nggak ada, pas lagi umpamanya ada rezeki dia dari siapa kasih, itu kita stok terus minyak dia, obat-obatannya, sangatnya. Seperti itulah keadaannya. Ya ini alhamdulillah ini udah mulai nampak tipis, udah mulai bagus. Ya itu sahabat, kunjungan kita hari ini ke rumah Jody, sudah mengetahui kondisi Jody terakhir. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan, sudah banyak kesembuhan, berkat doa dari semua. Jody sudah bisa melihat, Jody juga sudah bisa keluar bermain sepeda, sudah bisa menahan angin ya. Walaupun untuk kondisi kulitnya menurut kata dokter kecil kemungkinan untuk bisa disembuhkan, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Insya Allah berkat doa semuanya penyakit yang diderita Jody ini bisa sembuh. Masih kita harapkan doa dari semua. Insya Allah nanti ada penanganan medis lebih lanjut ataupun pengobatan lebih lanjut, termasuk harapan Jody ingin bertemu dengan Ustadz Mujam Bustomi. Mudah-mudahan terkabul dan ada solusi dari beliau. Jadi ada ingin disampaikan terakhir buat semua sahabat-sahabat di seluruh dunia yang selama ini mendoakan Jody, berharap Jody lekas sembuh. Ini dengan sahabat-sahabat yang melihat berita ini, berita Jody, terima kasih atas doa-doanya semua, berkat doa-doa semua dikabulkan Allah sikit-sikit walaupun tidak setuntasnya Ya. dari kecil. Kemudian kalau bisa ingin sekali bisa sembuh macam anak-anak biasanya. Amin. Insya Allah sembuh. Amin. Terima kasih Jody. Di rumah Jody saya Didi Ridwan dan Bang Rahmat sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.